A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa bi barakati amalihi amin ya rabbal alamin. Nyo lagi tak pegah malamnya, tak lanjutkan legetanyo kajian tentang iman. Bak malamnyo dalam kitab Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi halaman 56. Yamban. I'lam annal imana yutlaqu 'alal ma'rifati ail jazmil mutabiqi ilah. Ketahui olehmu akan sesungguhnya iman itu yang diitlakkan akan dianya iman di atas ma'rifah. Maksudnya keyakinan yang sesuai hingga akhir daripada makna ma'rifah, yaitu keyakinan yang sesuai bagi kenyataan. Andalilin, keyakinan tersebut didasari daripada dalil. Jadi di sini penulis menyatakan bahwa iman ini ada maknanya ma'rifah. Maksud daripada ma'rifah adalah al-jazmul mutabiqu lil waqi'i. Keyakinan yang sejalan dengan kenyataannya, dengan faktanya. Itu satu daripada dua makna iman. Yang satunya lagi, wa ala haditsin nafsit tabi'i lil ma'rifah. Dan diitlakkan akan iman di atas haditsun nafsi yang mengikuti ianya haditsun nafsi itu bagi ma'rifah. Makna iman yang kedua, yang satunya lagi adalah haditsun nafsi yang mengikut bagi ma'rifah. Ma'rifah yang dengan makna tadi, yaitu al-jazmul mutabiqu lil waqi'. Keyakinan yang sejalan dengan kenyataan. Apa makna daripada haditsun nafsi? Wa hadithuha wal id'anu. Dan bermula hadisnya nafsi itu, dia itu iz'an. Mengiyakan hati. Bahasa Aceh, yang go hati. Ipeng liati iz'an. Apa makna iz'an? Ya, Tengku Abdul Aziz harus jelas. Ai qauluha ba'dal ma'rifati amantu wa saddaqtu. Arti daripada iz'an itu adalah katanya hati, katanya nafsi. Sesudah ma'rifah, sesudah keyakinan yang sesuai, yang sejalan bagi kenyataan, berkatalah hati setelah ada ma'rifah itu. Apa katanya? Amantu wa saddaqtu. Aku percaya dan aku benarkan. Kata hati aku percaya dan aku benarkan, itulah makna maksud daripada haditsun nafsi. Nah, sebagai
itlaq yang kedua untuk makna iman, untuk tafsir iman. Selanjutnya penulis menyatakan fahuwa min qabilil kalamin nafsi. Maka menurut makna yang kedua tentang iman, bermula dianya iman itu tergolong dalam golongan perkataan nafsi, dalam golongan pernyataan hati. La min qabilil ulumi wal ma'arif. Bukan daripada golongan pengetahuan-pengetahuan dan pengenalan-pengenalan. Bukan daripada golongan ilmu-ilmu dan ma'rifah-ma'rifah. Sedangkan menurut itlaq yang pertama, iman tadi atas ma'rifah, menurut makna itu iman daripada segi ilmu dan ma'rifah, bukan daripada segi kalamun nafsi, pernyataan hati. Ya, Dengku Abdul Aziz. Itu dua makna iman. Satu ma'rifah, satu hadisun nafsi. Yang dimaksud dengan hadisun nafsi, kata hati amantu wa saddaqtu. Wa hadza huwa sahih. Dan bermula ini makna iman, yaitu kata hati, pernyataan hati amantu wa saddaqtu. Iman yang daripada golongan kalamun nafsi, bukan daripada golongan ilmu dan ma'rifah. Huwa sahihu. Dia itu yang sahih. Dia itu yang benar. Kenapa demikian? Li'annal kuffar alladzina kanu fi ahdihi alaihi salatu wassalamu indahum ma'rifah. Karena sesungguhnya kafir-kafir alladzi, yang ada mereka itu kafir pada zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, di sisi mereka itu kafir itu ada ma'rifah. Yang bagi pegah. Kenapa sahih makna iman hadisun nafsi? Kenapa sahih iman itu daripada golongan kalam nafsi, bukan daripada golongan ilmu dan ma'rifah? Dikarenakan orang-orang kafir yang hidup sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, di sisi mereka itu ada ma'rifah. Ma'rifah yang dengan makna ay jazmu bihaqiqatin, ay jazmon bihaqiqati ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keyakinan dengan kebenaran barang. Artinya yakin dengan benar barang yang datang dengannya barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pada hati orang kafir yang hidup semasa dengan Nabi. Ada ma'rifah itu. Ma'rifah yang dengan makna jazmon bihaqiqati ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan benarnya barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a annahum laisu mu'minin. Beserta sesungguh mereka itu kafir, itu yang tiadalah mereka itu kafir, itu yang beriman. Ma'rifah bak kafe yang udip semasa dengan nabina. Ma'rifah yang dengan makna keyakinan dengan kebenaran yang dibawa oleh nabinya, nal hati kafe. Sedangkan kafe tersebut ada geken orang yang beriman, ya. Famujarradul ma'rifati ghairu kafin fil iman. Maka karena itu bermula semata-mata ma'rifah, semata-mata keyakinan yang sesuai bagi kenyataan, itu tiada memadai pada iman. Ma'rifah, meyakini dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cuma itu, bila cuma itu,
ghairu kafin fil iman. Tiada memadai pada iman kalau belum ada hadisun nafsi, ada pernyataan hati, ada kata hati, amantu wasaddaqtu. Nah, fa kaifa yaktasirul musannifu 'alaiha? Maka padahal bagaimanakah mempadai oleh musannif atasnya ma'rifah? Nah, kepu di musannif. Kenapa musannif hanya membicarakan yang menyangkut dengan ma'rifah? Padahal sama-sama kita ketahui bahwa ma'rifah itu mesti bersumber daripada dalil. Illa ayyuqala annahu ista'malal ma'rifata fi haqiqatiha. Kecuali bahwa dikatakan sesungguhnya penulis itu yang menggunakan ianya penulis, yang mengistiamal ianya penulis akan ma'rifah pada hakikatnya ma'rifah. Gepake ma'rifah ba hakikat droy ma'rifah. Watra teman hakikat ma'rifah. Apa hakikat ma'rifah? Wahwal jazmul mazkuru. Dan bermula dianya hakikat ma'rifah itu keyakinan yang telah disebutkan, yaitu keyakinan yang sesuai bagi kenyataan andalilin bersumber daripada ada dalil. Nampak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mumpuh. Wa majaziha, dan menggunakan ianya musannif akan ma'rifah pada majaznya ma'rifah. Sekaligus penulis mengistimal ma'rifah pada hakikat ma'rifah, yaitu jazam yang mutabi' lil waqi', dan juga mengistimal pada majaznya ma'rifah. Apa majaz ma'rifah? Majaznya ma'rifah wahuwal iz'an. Dan bermula dianya majaz ma'rifah itu adalah iz'an, pengiyaan hati, pembenaran hati, atau jelasnya qauluha ba'dal ma'rifah, pernyataan hati setelah ada ma'rifah di dalam hati. Ya, amantu wasaddaqtu. Thumma innal mu'arrifi bima dzukira. Thumma innal mu'arrafa bima dzukira wa aslul iman. Kemudian sesungguhnya yang ditakrifkan dengan barang yang telah disebutkan akan dianya barang, ya, yaitu dengan hadisun nafsi yang bermakna iz'an, yang bermakna katanya hati setelah ma'rifah, amantu aku imani, wasaddaqtu dan aku benarkan, huwa aslul iman, dianya itu dasar iman, ya, asal iman. In qulna innal muqallida kafirun, jika kita katakan bahwa muqallid itu orang kafir, ya, nya asa iman. Ma'rifah kunati amantu wasaddaqtu, ba'dal ma'rifah menyatakan si muqallid kafir nyan asal iman, ya. Wal imanul kamilu in qulna innahu mu'min, dan yang ditakrifkan itu adalah iman yang kamil, iman yang sempurna. Jika kita katakan sesungguhnya muqallid itu mukmin. Sebaliknya, menyata pegah muqallid mukmin berarti ta'rif iman dengan hadisun nafsi ba'dal ma'rifah. Ya. Atau ta'rif yang pertama, jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalil, ya. Dan iman yang kamil, iman yang sempurna, menyata pegah muqallid mukmin. Wa alaihi, dan atasnya yang menyatakan muqallid itu mukmin. Fayu'arrafu aslul iman, maka ditakrifkan akan asal-asal iman. Bi annahu hadithun nafsi tabi'u lil i'tiqadil jazimi. Dengan sesungguhnya asal iman itu adalah pernyataan hati yang mengikuti bagi i'tiqad yang kokoh, ya, bagi i'tiqad yang pasti, bagi keyakinan yang kuat.
pernyataan hati yang mengikuti perkataan hati itu bagi iktikad hati yang kokoh ataupun yang kuat. Dengan itu ditakrif asal iman oleh orang yang menyatakan bahwa mukallid itu mukmin. Ya, wa illam yakun an ma'rifatin, dan sekalipun tidak ada ianya iktikad yang kokoh itu berdasarkan ma'rifah. Kenapa demikian? Li'annal ma'rifata la takunu illa nasyiatan an dalilin. Karena sesungguhnya ma'rifah itu tidak dikatakan ma'rifah kecuali bila bersumber daripada dalil. Hanggekeun ma'rifah menyehana dalil. Hanggekeun turi, hanggekeun ma'rifah kena syiah timbul jih an dalilin daripada dalil. Mumpung? Nampung? Ya, baru gekeun ma'rifah bersumber daripada dalil. Bi khilafil i'tiqadil jazimi, dengan berbeda i'tiqad yang kuat. Itu dikatakan i'tiqad yang kuat. Walau bukan bersumber daripada dalil. Karena memang i'tiqad yang jazim yang kuat ini datangnya antaklidin daripada karena mentaklid. Ya menan. Itulah dua itlak bagi makna iman. Ada itlak iman atas ma'rifah, yaitu keyakinan yang sesuai dengan kenyataan bersumber daripada dalil. Ada itlak makna iman dengan hadisun nafsi, yang ditafsirkan hadisun nafsi dengan iz'an, diiyakan oleh hati, yang ditafsirkan iz'an dengan kata hati setelah ma'rifah amantu wasaddaqtu bi adna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Aku imani dan aku benarkan dengan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul Allah. Wa bi anna ma jaa bihi haq, dan aku imani dan aku benarkan dengan bahwa sesungguhnya yang dibawa Muhammad adalah benar min indillah, daripada sisi Allah. Kita lihat orang-orang terdahulu, mereka mengatakan dengan mulutnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi untuk iman, menurut makna iman hadisun nafsi, pernyataan hati, harus hati yang menyatakan amantu wasaddaqtu bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, amantu wasaddaqtu bi anna ma jaa bihi haqqun. Aku imani dan aku benarkan sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah. Aku imani, aku benarkan dengan sesungguhnya yang dibawa Muhammad itu adalah benar. Di mana itu merupakan wajah yang sahih, pendapat yang sahih, dan menurut pendapat yang sahih itu semata-mata ma'rifah. Di mana ma'rifah ini kebiasaannya datangnya dengan nazar, dengan adanya berpikir. Atau boleh juga kita katakan sebelum berpikir, tabut dile kita belajar, diarahkan oleh guru kita. Hasil daripada arahan guru kita, lahirlah pemikiran-pemikiran pada kita. Pemikiran-pemikiran tersebut yang lahir pada kita, bahwa Allah ada, bahwa Allah kidam, bahwa Allah baqa, bahwa yang dibawa oleh Nabi itu benar, tidak cukup pada iman. Ghairu kafin fil iman, melainkan dengan ada kata hati. Setelah ada ma'rifah di hati, amantu wasaddaqtu yang tadi. Semoga bermanfaat kegiatannya mandum. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah.